Menikah denganmu adalah pertaruhan terbesar yang sedang aku jalani. Aku tak tahu pertaruhan ini akan berakhir bahagia atau justru sangat menyakitkan. Banyak yang mengira aku adalah orang bodoh karena mau bertahan dengan orang yang sering membuat kesalahan. Sialnya, mereka tidak tahu. Bertahan denganmu adalah hal yang aku lakukan dengan sengaja dan sadar. Bukan karena aku bodoh, tapi aku lakukan semua ini agar anakku tidak kehilangan seseorang yang kerap ia panggil ayah. Halo, aku Ayesa dan kali ini aku bakal bawain sebuah kisah dari salah satu narasumber kita lagi nih, namanya Mbak Arum. 5 tahun menjalani pernikahan rumah tangga dan lagi-lagi bertahan demi anak. Memang kalau sudah demi anak, semua ibu pasti akan berdarah-darah, rela berdarah-darah, bahkan rela berulang kali terluka. Mungkin ratusan atau ribuan episode luka yang mereka terima, tapi mereka tetap bertahan dengan alasan anak dan dengan harapan suaminya berubah. Kisah Mbak Arum ini benar-benar menguras air mataku lagi dan lagi. Di tahun pertama pernikahan, Mbak Arum itu gak mendapatkan sedikit pun restu dari orang tuanya maupun dari keluarga suaminya. Mbak Arum ini dan suaminya sama-sama broken home. Di tahun pertama pernikahan, badai rumah tangga mereka itu berasal dari mertuanya Mbak Arum. Mbak Arum kerap sekali menangis karena sering dimaki oleh mertuanya. Dan dia sering mengatakan hal itu kepada suaminya. Tapi suaminya tak membela. Mbak Arum merasa kesakitan ini benar-benar dia rasakan seorang diri. Karena pernikahan ini maunya dia. Ibunya sudah lama. Bahkan ibunya itu tak pernah sedikit pun merestui pernikahan ini. Tapi Mbak Arum ingin membuktikan kepada ibunya bahwa inilah pernikahan yang dia mau. Dan dia yakin pernikahan ini akan membawanya pada kebahagiaan. Sialnya, itu hanyalah hayalan Mbak Arum. Di tahun kedua pernikahan, ujian kembali datang. Dan kali ini, ujiannya tak hanya di mertua, tapi juga suaminya yang kerap mencari masalah. Mbak Arum tak punya alasan untuk bercerai. Karena ini adalah keinginannya. Dia malu untuk kembali ke rumah. Jadi, setiap kali mereka bertengkar, baru akan pergi dan pulang keesokannya memohon kepada suaminya agar mereka bisa kembali. Terdengar bodoh, tapi Mbak Arum tak ada pilihan. Di tahun ketiga pernikahan, mereka mencoba untuk memperbaiki semuanya. Suaminya Mbak Arum ini mulai berubah. Dia mulai perhatian, mulai sayang sama Mbak Arum. Mbak Arum pikir inilah kebahagiaan yang dia impi-impikan, yang dia idam-idamkan. Mereka hamil dan suaminya sangat menyayangi Mbak Arum. Tapi di 3 bulan kehamilan, semuanya berubah. Karena Mbak Arum tak bisa lagi bekerja. Sifat suaminya semakin menjadi-jadi. Suaminya mulai marah, mulai sering maki-maki. Dan Mbak Arum tak bisa bertahan sebenarnya. Tapi setiap kali Mbak Arum ingin bercerai, ia melihat ke belakang tentang dirinya yang punya keluarga broken home.
Mbak Arum tak ingin anaknya punya keluarga broken home seperti dirinya. Dia ingin anaknya punya keluarga yang utuh. Karena Mbak Arum tahu bagaimana rasanya punya keluarga broken home. Bagaimana rasanya dianggap sepele karena tak punya peran orang tua. Setelah anaknya lahir, di 45 hari usia anaknya, Mbak Arum mendapati handphone suaminya berisi link-link judul. Disitulah pertahanan Mbak Arum runtuh. Dia pulang ke rumah orang tuanya, menangis sejadi-jadinya, mengadukan semua yang dia alami kepada orang tuanya. Orang tuanya meminta Mbak Arum untuk bercerai. Tapi Mbak Arum hanya berkata, "Aku tak ingin, Bu, anak aku punya keluarga yang broken home. Aku tak ingin. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, anakku mendapatkan perlakuan yang serupa seperti aku dulu." Dan Mbak Arum bertahan, menerima suaminya yang penjudi, meskipun nafkah yang dia terima kadang tak cukup untuk kebutuhannya sendiri, untuk kebutuhan anaknya. Sedari kecil, anak Mbak Arum tidak dipakaikan pampers. Mbak Arum akan bangun tengah malam, terus mengganti celana dalam anaknya. Mbak Arum berkata, "Ini akan berakhir. Anakku akan bahagia." Tapi lagi dan lagi itu hanyalah mimpi Mbak Arum. Suaminya tak berubah. Bahkan di 5 tahun pernikahan mereka, suaminya justru semakin menjadi-jadi. Uang THR anak Mbak Arum sendiri dan uang dari hasil orang yang membagi-bagi uang kepada Mbak Arum diambil suaminya untuk dipakai berjudi. Mbak Arum udah mati rasa sama suaminya. Tapi dia bertahan demi anaknya. Dia ingin anaknya punya keluarga yang utuh, sangat-sangat utuh. Dia ingin suatu hari nanti dia katakan pada dunia, ini pilihanku, dan dia sudah berubah. Tapi Mbak Arum tak tahu kapan suaminya akan berubah. Yang dia tahu, ratusan bahkan ribuan luka telah dia terima dari suaminya. Perlakuan buruk suaminya sudah membuatnya mati rasa. Dia bertahan demi anak, berharap suatu hari nanti suaminya berubah, berharap suatu hari nanti anaknya melihat perjuangan Mbak Arum bertahan dengan seseorang yang jahat. Kisah Mbak Arum ini benar-benar nguras air mataku. Mbak Arum, semoga kamu kuat dalam menjalani semua episode menyakitkan yang dilakukan suamimu. Mbak Arum, peluk jauh dariku. Dan terima kasih sudah bertahan sampai detik ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu, kembali bercerita tentang suami Mbak Arum yang sudah berubah. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, bisa banget di deskripsi di bawah video. Oh iya guys, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru di channel Cerita Bareng Ayesa. Kalian juga boleh kirim cerita agar aku mengisahkan cerita kalian pada dunia dan mengatakan pada dunia bahwa kalian adalah orang terhebat
Orang yang sudah bertahan sejauh ini dengan banyak luka, tapi tetap bisa berdiri meskipun timpang. Salam jumpa, salam hangat, dan salam dari Ayasa.